Berdiri. Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Sehat semua? Sehat. Oke. Kalau untuk mengetes semangat kalian sebelum kita mulai pembelajaran kita, kalau saya bilang selamat pagi, apa jawabnya? Pagi, 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 luar biasa. Saya tes. Selamat pagi semua. Pagi, 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 luar biasa. Makasih. Dengan begini kalian siap belajar ya? Siap. Sebelum menaikkan pembelajaran kita, saya minta sekurang berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk memulai kegiatan kita, kita menyanyi ya, nyanyikan sebuah lagu.
kajian bersama-sama. Selanjutnya kita coba main quiz ya, game sedikit untuk menguji pengetahuan awal kalian apa itu bentuk molekul. Linknya saya sudah kirimkan di grup. Ada tulisan quiz. Nah, coba ini akses. Jawab pertanyaannya. Di situ pertanyaan itu ada 3. Silakan pilihan ganda semuanya. Kalian jawab menurut apa yang kalian tahu saat ini. Nggak perlu terlalu apa namanya dipikir. Maksudnya kalau kalian tidak tahu jawabkan. Yang quiz, tulisan quiz. Boleh. Lagi. Ayo. Ya. Ada tulisannya word wall. Word wall yang paling bawah. Nah, yang tadi pagi saya kirimkan. Ada apa? Sudah dapat semua? Sudah. Silakan diakses dan silakan dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada 3. Silakan jawab. Nah, silakan dijawab. Yang paling bawah? Ya, ini. Baik. Maksudnya yang paling bawah tadi yang linknya ya? Sudah? Nanti di sini saya pantau ya, yang akan sudah menjawab pertanyaannya akan tertampil di layar. Kelompoknya bisa? Nado kenapa? Nggak mau apa? Nanti gantian saja yang kemana? Ya, Bang. Soalnya nggak ada lagi. Sudah? Dapat? Silakan dikerjakan. Tujuan dari kuis ini yang pertama itu menguji pengetahuan awal kalian tentang bentuk molekul. Mau benar atau salah silakan kalian kerjakan. Nanti saya akan bandingkan setelah proses pembelajaran kita selesai ya. Nanti ada post test lagi, itu kalian kerjakan lagi. Kemudian kedua, kuis ini bertujuan sebagai absensi atau presensi kalian. Kehadiran kalian bisa ditangkap nih. Ada papan skor. Nah, nanti siapa yang isi bisa saya pantau. Tolong isinya pakai nama asli, jangan nama samaran lagi. Jual organ tubuh siapa yang kemarin itu, jangan pakai nama samaran lagi. Udah? Sudah? Kalau sudah silakan tuliskan nama kalian. Nanti rada gantian aja ya. Gimana tuh? Nah, soalnya HP yang satu ini, nah konek kue ya. Sudah? Selesai? Saya refresh ya. Saya lihat siapa yang sudah selesai. Nah, Royman sudah, Bunga sudah, Vira sudah, Sasta sudah, Fatima, Laura, Christine, Irin, Sherin. Yang tidak terdata nanti saya lihat belakangan ada update-nya. Soalnya yang paling di update sini yang 10 tertinggi. Jadi ini sudah 9 orang. Nanti 1 orang lagi atau kemungkinan teman-teman yang bisa jawab lebih dari 3 itu bisa direkam di situ. Sudah? Selesai? Nah, itu sudah 10. Di sini sudah. Nah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah semua? Lalu sudah? Silakan jawab dulu ya.
sekali lagi, kuis ini atau pretest ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian ya. Benar atau salahnya saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena apa? Saya akan lihat nanti hasil akhirnya. Pas setelah kita belajar, apakah kemampuan kalian atau pengetahuan kalian meningkat atau tidak nantinya. Sudah, berarti berempat. Tunggu ya teman-teman kalian yang belum. Udah. Oke, nanti yang ada. Nah ya. Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah, kita lanjut ya. Sebagai pengantar kita, coba kalian perhatikan. Di sini ada nanti video saya tampilkan tentang bentuk bangunan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini videonya tentang bentuk bangunan yang ada di beberapa negara. Salah satunya nanti ada di Indonesia. Nah, bentuk-bentuknya bervariasi. Nah, nanti apa sangkut pautnya dengan mata pelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, sama halnya dengan bentuk bangunan yang mempunyai bentuk yang berbeda-beda, begitupun juga dengan senyawa yang mempunyai bentuk molekul yang berbeda-beda. Atau satu unsur yang bergabung dengan unsur lain akan membentuk bentuknya masing-masing ada yang berbeda seperti itu. Bisa? Nah, kalau sudah selesai semua kuisnya, coba diperhatikan video berikut ini ya. Banget jadi kalau ngerti kan. Diperhatikan ya videonya. Sejak arsitek Mesir mulai membangun piramida pertama lebih dari 4.000 tahun yang lalu, manusia pun berlomba-lomba membangun berbagai bangunan yang jauh lebih besar dan tinggi. Hingga akhirnya kita kini mengenal ada banyak gedung-gedung tertinggi di masa depan yang saling bersaing. Mau tahu apa aja? Inilah dia gedung tertinggi yang telah, sedang, dan akan dibangun berdasarkan kriteria ketinggian CPB-UH. Yuk, langsung kita simak. Kita akan mulai dari gedung peringkat 10 tertinggi yang berada di Mumbai, India. Gedung yang masih dalam proses pengerjaan ini bernama World One. Rencananya, tinggi gedung ini mencapai 442 meter. Konstruksi gedung ini dimulai sejak tahun 2011, namun pada September 2018, proyek ini terhenti di ketinggian 285 meter atau sekitar 76 lantai, karena terdapat aturan pembatasan ketinggian di dekat bandara Mumbai. Perkiraan biaya pembangunan gedung ini sekitar 4,6 triliun rupiah. Namun karena proyek pembangunan terhenti, banyak pemilik saham mulai ragu dan akhirnya menarik uangnya. Namun pihak Lodha Developer sebagai pengembang gedung ini yakin akan bisa meneruskan pembangunan gedung yang akan difungsikan sebagai perumahan. Ada yang tertarik tinggal di sini? Selanjutnya di urutan nomor 9 ada gedung yang letaknya di Cina. Tingginya itu mencapai 500 meter. Namanya adalah Guangzhou CTF Finance Center. Seperti namanya, gedung ini terletak di kota Guangzhou, salah satu kota padat dan pusat dagang di Tiongkok. Gedung ini sendiri mulai dirancang pada tahun 2009, lalu dibangun setahun kemudian dan bisa selesai pada tahun 2016. Peruntukan gedung ini sebagai apartemen, kantor, dan hotel. Dan jumlah lantai gedung mencapai 111 lantai atas tanah dan 5 lantai bawah tanah. Kira-kira buat berapa orang ya gedung ini? Oke, selanjutnya ada One World Trade Center, gedung yang terletak di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Dulunya gedung ini diberi nama Freedom Tower dan ini lebih akrab dengan nama 1WTC. Mulai dibangun pada tahun 2006, selesai pada tahun 2013, dan dibuka secara resmi pada tanggal 3 November 2014.
Setelah dibangun ulang, gedung ini ditambah ketinggiannya hingga mencapai 546,2 meter. Berbeda dengan kedua gedung sebelumnya, One World Trade Center ini dibuat khusus untuk perkantoran saja. Nah, bagi kamu yang bermain Call of Duty Modern Warfare 3 ini, pasti nggak sih kan dengan gedung ini? Next ada Lotte World Tower dari Korea. Nah, pecinta K-pop mungkin gak asing dengan gedung ini, soalnya ini adalah gedung tertinggi yang ada di Korea Selatan. Dibangun sejak tahun 2011 dan rampung di tahun 2017. Tingginya mencapai 555,7 meter loh. Fungsinya juga beragam, mulai dari hotel, perumahan, kantor, dan desa. Memiliki ujung yang lancip, Lotte World Tower ini terlihat lebih menarik ya. Lebih menariknya ke tahun sebelum gedung ini rampung, tanpa diketahui, dua penjelajah kota asal Rusia dan Ukraina, Vadim Makarov dan Vitali Bratkarov, menaiki Lotte World Tower melalui tangga. Videonya pun tersebar dan ditonton banyak orang. Ya, keamanan tentu mahal atas tindakan berbahaya mereka dan mendapat larangan masuk lain kali. Berani banget sih. Selanjutnya dari Indonesian Project, namanya Signature Tower. Buat yang di Jakarta, coba aja deh cek. Sekarang persimpangan Semanggi di bagian selatan Stadion Gelora Bung Karno. Lokasi pembangunannya dari situ. Gedung yang direncanakan bakal mencapai ketinggian 638 meter ini diusulkan pertama kali pada tahun 2010. Namun tapi sayangnya belum selesai. Dimulai di tahun 2015. Diperkirakan Signature Tower ini akan selesai pada tahun 2025. Jika lancar, gedung pencakar langit sekaligus gedung tertinggi di Indonesia ini nantinya akan difungsikan sebagai kantor, toko retail, hunian yang dilengkapi dengan berbagai tempat hiburan. Kira-kira Vadim Makarov dan Vitali Bratkarov, siapa tahu ada yang mau tinggal di situ nanti tahun 2025. Oke ya. Sekian untuk videonya. Masih ada lagi dari beberapa negara, tapi sebagai pengantarnya kalian sudah melihat bentuk-bentuk bangunan ya. Nah, bentuknya ada yang bentuk kotak atau mengomannya ke atas. Kalau Indonesia punya agak sedikit runcing ya. Nah, apa hubungannya nanti dengan materi kita pada saat pagi hari ini? Nanti kita jawab sama ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat video yang telah ditampilkan tersebut? Kemudian, apa kaitannya dengan materi pelajaran kita hari ini? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Dipersilakan. Oke, berdiri deh. Pada video yang telah ditampilkan menunjukkan tentang berbagai bentuk gedung-gedung pencakar langit yang terdapat di Indonesia. Oke, akan. Ada lagi yang lain? Siapa? Satu. Ada dulu ya. Silakan. Sama halnya dengan bangunan yang memiliki bentuk yang beragam dan unik, begitupun dengan senyawa yang memiliki bentuk yang beragam dan unik. Oke, silakan. Berkaitan dengan beragam bentuk bangunan yang unik yang dibangun di beberapa negara. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dari video tadi kita sudah melihat ya yang jelas berbagai bentuk bangunan ya yang ada dan juga berbagai keunikan yang ada di bangunan tersebut. Ada yang memanjang, ada yang bentuk segitiga, dan juga ada yang berbentuk lonjong ya. Nah, begitupun juga nanti apa kaitannya dengan materi kita pada saat pagi hari ini? Kaitannya ya sama halnya dengan bentuk bangunan yang mempunyai bentuk yang berbeda. Bentuk molekul dari suatu senyawa juga memiliki bentuk yang berbeda. Nah, salah satunya sebagai pengantar ya, itu dipengaruhi oleh apa? Apanya? Apa? Bisa jadi, tapi jawaban yang tepat itu sebagai pengantar sedikit ya. Bentuk molekul itu menggambarkan letak atau posisi penyebaran elektron-elektron ketika suatu unsur itu berikatan membentuk suatu senyawa. Nah, baru kemudian elektron yang tersebar itu dia ada yang disebut dengan PI, pasangan elektron ikatan. Ada juga yang disebut PEB, pasangan elektron bebas. Nah, di situ pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas itu tersebar membentuk suatu gaya tolak
yang akan mempengaruhi bentuk dari suatu molekul. Gitu. Makanya tadi Bunga bilang bentuk molekul itu unik ya. Sebut tadi. Nah, oke. Ada lagi? Silakan. Video yang telah ditayangkan tadi menunjukkan beberapa bentuk rumah adat yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Rumah adat tersebut memiliki berbagai bentuk bangunan, diantaranya ada yang berbentuk memanjang, bulat, dan mempunyai bumbungan berbentuk segitiga. Oke ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan belajar pada saat pagi hari ini ada beberapa bagian. Sebagai tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik secara kritis mampu mengemukakan teori VSEPR atau teori domain elektron dengan benar setelah berdiskusi tanya jawab dalam kelompok diskusi. Kemudian yang kedua, itu peserta didik secara kritis mampu menyimpulkan bentuk-bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR atau teori domain elektron dengan benar setelah melihat video bentuk-bentuk bangunan pencakar langit di beberapa negara. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik secara kreatif bekerjasama mampu merancang model bentuk molekul dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita menggunakan kita bukan menggunakan bola pingpong ya, kita akan menggunakan plastisi. Kemudian yang terakhir kita akan kalian akan berdiskusi, setelah itu akan mempresentasikan hasil diskusi ya. Nah, sebagai lanjutannya untuk orientasi masalah saya akan menampilkan satu video. Video ini nanti jadi pengantar kalian untuk jadi bahan diskusi, sekaligus nanti saya akan tampilkan beberapa bentuk molekul ya dari suatu senyawa. Nanti bisa diperhatikan ya. Motorway anti kuning langsung ya. Nah, diperhatikan ya. Ini videonya. Halo sahabat Mondi, negara kita di Indonesia ini kaya loh. Ya. Rumah adat yang ada di Indonesia. Punya banyak suku dan budaya, juga punya banyak rumah adat. Ayo kita lihat beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yuk kita mulai. Rumah Gadang. Rumah Gadang. Rumah ini adalah rumah adat yang ada di Sumatera Barat. Baru kemudian keunikannya di atas itu ada segitiga, ada bentuk 5 ya, 5 segitiga. Nah, ini dari Aceh. Sesuai namanya, rumah Aceh ini adalah rumah adat yang ada di Aceh. Rumah hubungan 5. Rumah hubungan 5. Rumah ini adalah rumah 3 di adat depan, Bengkulu. 2 di samping kalau kalian perhatikan. Rumah Honai. Ini di Papua. Rumah Honai. Rumah ini adalah rumah adat yang ada di Papua, terutama wilayah pegunungan. Rumah Kebaya. Rumah Kebaya. Rumah adat Kebaya ini adalah rumah adat orang Betawi. Sekarang Betawi ini dikenal dengan nama Jakarta. Rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan. Rumah Tongkonan ini adalah rumah adat suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, sekarang kita ulangi lagi yuk. Gambar apakah ini? Sebagai pengantar ya, sudah lihat semuanya. Kemudian ini ada beberapa senyawa yang kalian bisa bandingkan ya. Nah, coba perhatikan ada gambar apa semua? Tabung gas, air, amonia ya. Tabung gas itu yang kalian bisa pakai yang ukuran 3 kilo, ada juga ukuran 5 kilo ya. Kalau nggak salah yang biru itu kalau tidak dari bentuknya itu 5 kilo ya. Nah, tabung gas itu senyawa yang ada di dalam tabung gas itu apa namanya? Metana. Nah, metana itu rumus molekulnya apa? CH4 ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana bentuk molekul dari metana. Kemudian yang kedua, ada apa tadi?
Air ya. Nah, air itu secara tidak langsung bentuknya bening kan? Tetapi kalau kalian perhatikan, kalau kalian pakai apa nih mikroskop, kalau kalian zoom itu H2O banyak berikatan. Nanti kita lihat bentuk molekulnya itu bagaimana. Kemudian ada amonia. Nah, amonia yang sudah sering apa nih saya bilang, kalau kalian berkeringat, kalian akan menghasilkan amonia. Nah, itu kita akan lihat bagaimana bentuk molekulnya. Nah, berikutnya, setelah kalian melihat video dan dari gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Ada? Silakan. Ini telah ditayangkan tadi menampilkan beberapa bentuk rumah adat. Oke. Yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Rumah adat tersebut memiliki bentuk bangunan biasanya ada yang berbentuk memanjang, bulat dan mempunyai bentuk sedikit. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada? Pertama yang disampaikan terdapat beberapa jenis senyawa dan karena adalah pertama manusia dan air. Oke, terima kasih. Nah, apa kaitannya sama halnya seperti di rumah ada tadi yang mempunyai bentuk berbeda? Nah, dari tampilan ketiga senyawa ini, nanti kita coba menggambarkan atau membuat bentuk molekulnya nanti di bagian kalian diskusi kelompok ya. Nah, nanti ini kita simpan, kita akan jadi bahan diskusinya bagaimana bentuk molekul dari senyawa-senyawa ini. Dan ada juga senyawa yang lain ya. Nah, sebagai pengantar untuk pengetahuan awal kalian, di sini kita akan belajar sedikit ya bagaimana menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa dari teori domain elektron atau ini kalau bahasa Inggrisnya teori VCPR, itu singkatannya. Disimak ya videonya. Nanti ya di sini kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Matematika. Nanti teori ini akan menjadi dasar kita bersama untuk materi kelas 10 semester 1, yaitu tentang bentuk molekul. Bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat, yang disebut juga dengan teori VSEPR. Atau dapat juga diramalkan berdasarkan jumlah domain, yang disebut juga dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Nah, ternyata domain itu sama dengan pasangan elektron. Pada teori VSEPR membahas tentang gaya tolak-menolak pasangan elektron, sedangkan pada teori domain elektron membahas tentang jumlah domain atau jumlah pasangan elektron. Jadi bisa dibilang teori domain elektron ini penyempurnaan dari teori VSEPR. Nah, lanjut, pasangan elektron itu sendiri ada dua macam ya. Ada yang disebut dengan pasangan elektron terikat atau yang disingkat dengan PEI, dan ada yang disebut dengan pasangan elektron nya, yaitu sama dengan jumlah atom yang diikat atom pusat, yaitu 3. Sekarang kita tinggal menentukan jumlah PEB atau E-nya, yaitu E sama dengan elektron valensi atom pusat. Atom pusatnya adalah N itu adalah golongan 5, berarti elektron valensinya adalah 5, dikurang dengan X kali B. X-nya tadi sudah ketemu ya, yaitu 3. Berarti 3 dikali yang diikat adalah H. Berarti kebutuhan elektronnya adalah 1 atau B-nya adalah 1. Berarti dikurang 3 kali 1 per 2. 3 dikali 1, 3. 5 dikurang 3, 2. 2 per 2 sama dengan 1. Berarti jumlah PEB atau E-nya sama dengan 1.
Jadi, untuk molekul NH3, rumusnya adalah AX3E1. Nah, kalau rumusnya AX3E, berarti bentuk molekulnya adalah piramida trigonal atau segitiga piramida. Jadi, misal kalau rumusnya AX2, berarti bentuk molekulnya linear. Kalau rumusnya AX3, berarti bentuknya trigonal datar atau segitiga datar, dan seterusnya. Atau kalau adik-adik mau gambarkan juga bisa. Atom pusatnya kita tulis di tengah, kemudian ada 3 PEI, berarti ada 3 atom yang diikat. Kita misalkan yang diikat adalah X, kita tulis di sini. Kemudian ada 1 PEB, pasangan elektron bebas, lalu PEI-nya kita hubungkan. Nah, di sini kelihatan dia membentuk elektron yang tidak dipakai untuk berikatan. Nah, nanti letaknya ada di mana? Itu tadi sudah dijelaskan. Dipengaruhi oleh gaya tolak dari inti, kekuatan inti tadi yang akan menolak elektron-elektron yang ada di sekitarnya, sehingga pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas itu akan mencoba mengatur diri untuk mengatasi itu gaya tolak inti tadi. Jadi nanti kita bisa lihat ya, mengapa bentuk molekul yang ada itu berbeda-beda ya. Ada yang nanti berbentuk linear, ada yang bentuk tetrahedral, segitiga di piramida, oktahedral, dan sebagainya. Itu tergantung dari gitu, pasangan elektron bebasnya, pasangan elektron ikatan, dan gaya tolak inti tadi. Bisa ya? Ada yang menanyakan lagi? Nah, untuk memperjelasnya kita lihat satu contoh lagi ya. Satu contoh bagaimana cara meramalkan bentuk molekul ini dari CH4 C, metana. kemudian jumlah PEI atau X-nya adalah 4. Sekarang kita tinggal tentukan jumlah PEB atau E-nya. Jadi E sama dengan elektron valensi atom pusat, karena atom pusatnya adalah C dan C adalah golongan 4, berarti elektron valensinya 4 dikurang X, X-nya adalah 4 dikali dengan B. B itu adalah kebutuhan elektron atom yang diikat, berarti kebutuhannya si H, yaitu tadi 1. Lalu dibagi dengan 2. Lanjut, 4 dikali 1, 4. 4 dikurang 4, 0. 0 per 2 adalah 0. Berarti jumlah PEB pada CH4 tidak ada. Jadi kalau E-nya 0, E-nya tidak perlu ditulis ya. Maka rumusnya adalah AX4. Dan kalau rumusnya AX4, berarti nama bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Jika ini digambarkan, bentuknya seperti ini. Jadi atom pusatnya di tengah, kemudian ada 4 PEI. 1 di atas, kemudian 3-nya di bawah. Nah, di sini tidak ada PEB ya. Langsung kita hubungkan PEI-nya. Nah, ini bentuknya adalah tetrahedral. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga, yaitu. Nah, sebelum ke contoh yang ketiga, ini bisa dimengerti dari bentuk ini. Bisa? Nah, kalau untuk yang diperhatikan ya, tadi yang saya sudah singgung di awal, metana itu adalah CH4 ya, bentuk senyawa rumus molekulnya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ini bentuk molekulnya? Tadi kita pakai rumus AXE, di mana kalau A itu dikatakan ini ya, dikatakan ini adalah atom pusat ya, atom pusatnya atau disebut dengan A. Kemudian X itu adalah banyaknya ikatan yang akan dibentuk. Itu kita lihat di sini, atom C itu berikatan dengan atom H ya. Nah, makanya di situ ditulis CH4, berarti jumlah ikatan yang terbentuk sebanyak 4 ya. Nah, kemudian masukkan di rumus tadi. Kemudian tadi rumusnya ini dikali 1. 1 itu adalah kebutuhan elektron ikatannya. Seperti yang kita ketahui, H itu elektron valensinya berapa? 1 ya. Karena elektron atau nomor atau H hanya 1. Jadi kebutuhan elektron ikatannya adalah 1. Jadi dimasukkan. Nah, jadi E sama dengan tadi 4 dikurang 4 kali 1 per 2, hasilnya sama dengan 0 ya. 0 itu adalah E-nya atau pasangan elektron bebasnya. Jadi CH4 itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, bentuknya akan seperti ini. CH4 atau di sini ditulis AX4
bentuknya tetral karena dia hanya memiliki 4 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas. Nah, kalau ada 3 misalnya bentuknya C, misalnya bentuknya AX3E1, nah bentuknya lagi akan berubah, bukan lagi namanya tetral, tapi ada bentuknya. Nanti kita akan pelajari di diskusi nanti ya. Ada nanti di bahan ajar yang akan saya bagikan, itu yang akan kalian diskusikan. Ada yang bertanya sejauh ini? Ada? Nah, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sebagai pengantar kalian untuk diskusi nanti, kalian duduk secara berkelompok ya. Nanti kelompok kalian mungkin jumlahnya 4 sampai 6 orang. Nanti kalian duduk berkelompok. Kemudian nanti saya akan bagikan LKPD dan juga bahan ajar dan juga media yang saya sudah kirimkan di WA ya. Nanti medianya itu dalam bentuk games. Gamesnya kalian akan pecahkan dan kalian akan kerjakan. Di situ terkumpul informasi tentang bentuk molekul. Nanti kalian lengkapi informasi yang kosong di LKPD yang akan dibagikan nanti. Dan juga nanti habis itu kalian akan membuat bentuk molekul dari beberapa senyawa. Semua sudah duduk berkelompok ini? Udah ya? Mana kelompok 1? Ini ya? Ini LKPD-nya dibagikan. Dapat? 2 itu? Lebih? Udah? Ini bahan ajarnya. Sebentar nih ya. Kita sedih dulu. Nanti buat dua. Dua dulu ya. Ini MKPD-nya. Ini diisi sendiri. Masing-masing dalam kelompoknya itu. Ya, kata ini. Ini mana aja? Ini baikkan ya? Ya, ini potnya. Dapat berapa? Sudah. Ini bahan ajarnya. Cukup. Nah, kemudian untuk medianya yang pertama itu dalam bentuk word wall game. Saya sudah sebarkan ya, grup ya. Untuk apa namanya? Kalian selesaikan. Kemudian ini ada plastisin. Nanti kalian buat bentuk molekulnya ya. Satu kelompok. Ini nanti bisa jadikan kalian apa namanya? Tangan-tangan ya. Ya. Nanti kalau kepanjangan dipotong juga bisa. Kalau tangan-tangan yang kepanjangan nanti dipotong ya. Dipatah dulu. Yang lalu bisa. Nah, nanti buat baru. Oke ya. Sudah dapat.
Berapa? Nah, karena kurang, sama lagi 2 ya. Nanti kalau ini kurang ya, kita bagi 2. Oke. Ya. Ya. Ini ya. Nah, kemudian sudah dapat semua untuk bahan ajar, RKPD dan juga medianya? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian bentuk kelompok, duduk secara kelompok ya. Yang pertama yang kalian lakukan itu buat bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya itu coba gambar yang saya sudah bagikan di grup. Ada yang kemarin? Masih ada kan? Nah, itu juga untuk diperjelas, silakan lihat ILKPD-nya. Yang pertama jangan lupa ya, tulis nama kalian di sini, nama, kelas, jurusan, dan kelompok. Kemudian yang kalian kerjakan atau yang akan kalian lakukan untuk membuat bentuk molekul itu kelompok 1. Kelompok 1 itu kerjakan bagian A ya. Kerjakan yang bagian A untuk bentuk molekul BeCl2, BF3 dan SO2. Kemudian kelompok 2 itu yang SF4, ClF3 dan XeF2. Kemudian begitu pun seterusnya. Untuk kelompok 3 ada CH4, SO4. Kelompok 4 ada NH3, H2O dan PCl5. Nanti bentuk-bentuk molekul itu yang akan kalian buat ya melalui plastisin. Kemudian nanti bagi tugas ya. Ya. Bagi tugas ini tugas. Ada yang bagian B. Kelompok lain bagaimana? Nanti supaya cepat bagi tugas ya. Bagi tugas ada yang mengerjakan bentuk molekulnya, ada yang nanti bukan memang gamesnya, yang virtual games sudah bisa dikerjakan. Untuk mengumpulkan informasi, nanti saya kasih waktu 10-15 menit kalian buat bentuk molekulnya. Kemudian setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Kalau bingung, maksudnya belum ada bentuk molekulnya, boleh cari di Google. Coba buka HP ini. Ya, ada 2 ya. Satu lagi. Iya, 3. Nah, yang ketiga. Kelompok berapa? CA4 BCl2 dengan BCl4. Jadi cari di internet tempat. Caranya buka Google. Terus ya masuk molekul ya. Nah, kalau seandainya gambar yang saya kirimkan kurang jelas, itu bisa cari di internet kalian. Ketikkan di situ, coba buka Google. Seandainya ini gambarnya kurang ya, karena ada satu yang kurang. Kalau nggak salah, kalian dapat apa bentuk molekul? BCl2, BF3 dan SO2 ya, yang paling kelompok punya. Nah, seandainya satu ini tidak ada, misalnya SO2 tidak ada, coba buka di Google. Nah, tuliskan di situ bentuk molekul SO2. Itu saya 2. Nah, di gambarnya dia digambar seperti ini ya. Nanti bisa dilengkapi. Bisa? CH4 yang dikerjakan ke kelompok lain punya. Nah, untuk ya ini sudah ya. Sedang kerjakan gamesnya. Coba buka dulu. Tarik. Lihat dulu RKPD-nya. Ada berapa bentuk molekul yang kalian kerjakan? Ada apa dulu? Ini apa? Nah, yang satunya lagi. Nah, ini kan kalian yang H3, H2O dan BCl5. Nah, ini BCl5 belum ada ya. Coba lihat di Google mana? Coba ketikkan situ bentuk molekul BCl5.
Yang lain langsung ya, bentuk molekulnya ya. Bentuk molekul PCl5. CL5. Nah, lihat di gambar lebih bagus. Mana gambar? Gambar. Nah, ini tadi PCl5 bentuknya seperti ini. Nah, jadi gambarnya. Oke. Nanti satu-satu dibuatkan. Bisa? Bagi tugas ya. Ada yang buat bentuk molekulnya. Teman-teman buat ya. Nah, kamu biasa apa? Bisa buka gamesnya. Contohnya ini ya. Kalau mau berapa? Oh ya. Nah, link gamesnya sudah ada di grup ya. Belum berarti. Silakan coba dikerjakan. Nanti informasi yang ada di sini dicatat. Nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Ya, silakan. Nah, ya, bagi tugas. Ada yang kerjakan gamesnya, ada yang buat bentuk molekulnya. Nanti ada yang mencatat, kemudian nanti hasilnya itu kalian presentasikan di depan kelas ya. Bagi tugas ya, bagi tugas. Saya berikan waktu 10 sampai 15 menit kalian berdiskusi. Ada yang buat bentuk molekul, ada yang silakan mengerjakan gamesnya, boleh. Mana gamesnya? Ada di grup. Kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, lihat. Nanti kelompok 3. Ya, tidak, kelompok 3 yang word wall. Ini kan? Ya. Ini juga kupu-kupu. Ya, silakan. Bagi tugas ya. Bebas, bebas. Bebas. Yang ini? Maksudnya tidak patokan seperti ini, bebas. Yang kelompok 3. Silakan dikerjakan. Nanti 15 menit dari sekarang saya umumkan lagi. Nanti kalian presentasikan di depan kelasnya. Kenapa kertasnya diumumkan? Nanti habis ini kalian mau pakai apa anotasi sini bebas ya. Bapak. Ya, maksudnya makanya tadi itu sesuaikan bentuk anugernya. Kayaknya tidak bisa satu orang pegang. Nanti taruh di meja. Biasanya satu toh yang dijelaskan bentuk ini nanti kalian tampilkan. Bisa? Bapak ini boleh ya? Boleh Pak. Ya, Mana sih? Aku langsung masuk. apa ini? Iya bisa tadi. Coba WhatsApp grupnya. WA. HP ku juga saya bilang. Mana WA-nya kalian? Itu ya. Ya, coba. Langsung play aja. Udah ya? Internet mulai coba tak buat. Kamu mau berapa? Nah, ya, berarti mau Terus gamenya bapak kemarin. bisa ya? Ini masih berapa itu? Masih berapa itu? Oke. Apa yang ngejar? Kalau lihat gamesnya, lihat kelompoknya, berdasarkan kelompoknya. Kalau kelompok berapa, silakan. Nah, saya ingatkan lagi ya, ini nama-nama kelompok kalian. Kalau sudah, silakan lanjut kelompoknya. Ya. Berarti bentuknya dia agak ini buat lagi titik jadi elektron. Itu mana? Bukan itu. Ya kesini. Udah salah tadi. Salah. Yang penting bentuknya betul ya. Penyet-penyet ini. Ya, yang lain silakan. Misalnya 2 orang buat bentuk molekulnya, 1 orang main gamesnya. Silakan. 2 kali caranya. Misalnya. Ini sudah. Kau mau berapa? Ini Pak.
Sudah. Tiga ini di mana? Itu aja nih. Itu apa? Pakainya. Itu. Pakainya. Nah, ini bentuk molotov CH 4 ya. Nah, itu yang tadi dijelaskan. Satu lagi guys. Siap nanti. Dan benar sedikit. Ini sudah. Oke. Nanti menu waktu diskusi ya. Mana sudah? Nah, ini bentuknya apa? Kalau lurus. Ini ya? Ini ya. Berapa bentuk molotov yang kalian buat? Ini. Dua. Ini CL. Mana tahu? Ini S4 Skip. ini. Skip. Ini 3. Iya betul. CL. CL. Itu BCL 2 tuh, ini BCL 4. Ini tidak. Main nggak? Ada lagi, lihat. Ada lagi nya. Bisa. Ada lagi. Coba mana game yang mana nih? Iya. Pokoknya Oh, ini. itu bentuk motornya. Ini siapa? Ini SF4 ya. Yang XT2 gitu ya, yang ini ya. Yang kayak Kata di sini nanti cukup. Mana posisinya? di bawah. Hah? Bapak tuh? Bawah mana? Ya coba deh. Yang XT2 coba jar ya. Ini kalian buat bentuk motornya berarti SF4 CL3 mana? Bukan. Ini yang 5 XE2. Hah? SF4 berarti CL3 yang terkecil lagi. Coba mana bukan internet kalian? Cari bentuk molotov CLF3 itu yang dibuat lagi. Oke? Bentuk molotovnya kalian apa yang kalian? Ada CL2, GF3, SO, 2 CL4 ya. Nanti kalau selesai bebas membuat apa itu simulasinya. Yang kelompok ini sama kelompok ya? Mana yang 3? Mana yang 3? Ya, habis itu. Enggak ada itu. Belum jadi bentuknya, jadi saya belum bisa lihat. Ini apa semua? BCL2 sama SO4 sama BF atau BCH4. Mana skripnya? Ini Pak. Ya. Ada semua? C4 sudah? Ini bukan. F5 sudah. Bisa. F5, S4 sudah ada kan? Nah, tinggal F5. Kamu bentuknya di mana? Mesin apa? Agak beda.
Ini CH4. Kemudian BF3 ini. Nah, ini lagi satu yang BF5. Cuman masalahnya plastik chemicalnya cukup. Yang lama ya ambil. Ambil ya. Nah, tinggal yang IF5 yang ini saya kalian ganti. Ya. Ini kan CH4, BF3, kemudian IF5 lagi ini bentuknya kalau membuat. Sama sih dengan yang ini, cuma tinggal tambah sih. Wait, pas iklan. Apa ini? bikinan gula oh iya sembarang Ya ampun, kalian apa kan? Atau itu berapa jadinya? Iya, bagi-bagi dua. Nah, nanti kalau terlalu besar bagi-bagi dua ya. Ya, masih berapa banyak? Kamu punya semua aja. Ada berapa? Masih boleh kasih kelompokin apa? Dua? Ini warna pink coba. bertiga dua bertiga kita perlu Berarti 6. Satu dua. udah pas dong. Pas, Pak. Pas 6. Boleh? bisa yang putih satu yang putih cantik Ini siapa aku sih juga itu. tidak dijadikan dengan yang putih Tidak estetik. Nih. Yang sisanya bagi ya. Dan Bentuk apa? kalau kebesaran piramida ya. Dibagi. Saya kalau hijaunya itu besar juga nanti bisa dibagi lagi. Nah ya, jangan lupa gamesnya dikerjakan. Apa tadi? Nah ini bentuk apa? Kok kalian apa ya? Jadi hanya 3. Ini di sini. Sudah dapat? Ini yang mana? Ini jangan Ya? Banyak? Selesai. Di sini cukup posisinya? oh pas sudah jadi Cukup ya? Di sini cukup? Nah, sudah? Nanti di atas itu ada elektron di pas sini. cuma di sini Di atas sini sebenarnya ada elektron ya, ada elektron. Nah ya, jangan dirusakkan lagi supaya kalian tidak repot. Ini yang mana? Bentuk apa? Ini IF5? Ini IF5. 5 ini. IF4 Ini B3 S4. C4 ini kayaknya? iya Yang ini? Yang ini apa tadi? Ini CH4 ini SO4. C4 ada lagi satu guys. iya cuma 3 ini B4 B4 B3 Kayak vitamin B3. Kalian tahu mau berapa? 3 ya? C4. besar Oh berarti kalau C4 itu tambah lagi satu. Di atas. Boleh minta lagi satu ke plastiknya? itu yang warna kuning itu coba oh
Dipakai. Tidak banyak. Sabun. Nah, ini yang IF 5. Sudah ya. Pagar. Ini di mana modelnya? Saya di kalau bingung. S4. Bang, tadi dia baca mau 4 kayak begini. Iya, cuma yang harus Kayak begini, Meh. Nah, jangan dihancurkan ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Begini tadi ini. Bukan bulat ini. Longgar tapi. Langsung aja nih yang paginya. Pegang bentuk molekul dia duduk, dia angkat, maksudnya duduk. Misalnya kalau temannya jelaskan bentuk molekul yang ini, dia angkat nanti seperti itu. Ya sama duduk. Silakan kalau kamu mampu. Kalian bentuk molekul apa semua? Ya. Yang lain kalau sudah siapkan apa namanya presentasinya, kalian maju di depan. Kapan ya? Nanti per kelompok, misalnya kelompok berapa maju kan? Iya itu. Tidak. Ini sudah lambat. Sip kita yang maju. Apa? Oh ini beban. Dia menjawab. Boleh di sini. Kok tidak pegang bentuk molekul? Ya. Nanti tentukan satu orang ya, siapa yang dari kelompoknya kalian pegang bentuk molekul. Bukannya yang menjawab? Bukan, Oke. apa sih kamu Kalau dia ada di kemarin gue. Dah? terlalu besar dia sampai kamu cara ini seharusnya yang coklat. Nah, nanti kalau dengan C4 yang kalian tampilkan C4 nya ya. Ini Ulang tidak. Ulang ya. Tidak. Longgar tidak. Kok bulat sekali? C5 mana S4 nya? Tadi Kayaknya kurang deh. kurang pasal Ini. coba apa yang mana ya? Kan tidak ini Baru dia ya, tambah satu ya. ini juga kalau yang ini memang Nah, sendiri juga ini tidak aman kok Yang ini C1. besok itu datang terus sudah bisa sudah akan mau jadi itu kayaknya di apa tidak baginya tidak tadi jangan nanti boleh satu orang di kelompoknya kalian supaya jadi dokumentasi cadangannya. Bentuk molekulnya kalau sudah jadi foto ya, nanti kirim di grup. Misalnya kelompok 1 keterangan, fotonya ada 3 kan? Kelompok 2 foto ada 3, kelompok 3 dan juga 4 juga begitu ya. Tadi. Kalian punya kayaknya yang banyak-banyak kan jadinya. kita nih orang estetik Ini SO 4, yang ini? bukan C5 ini anu apa
karat saja. Iya, CH4. Oke ya. Sudah? Agonta gempa bumi. Betul Jack. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Saya akan siapkan untuk namanya Sudah bisa hasil masuk. selesai. Sampai estetik. Itu mau sampai dengan Ya nanti foto ya. Gak ampun kopi waktu. Foto saja. nggak ada cepat deh. Sabar. Banyak alat. Nah, nanti jangan foto ya. Apa ya? Ya, itu apa? Bentuk T apa ya? Bukan. Dia dulu ini dulu dia dulu. Kita jadi Apanya? Ya. Iya, berapa yang terjelas? Nanti kalian bisa apa namanya? Jelaskan. Pas kan? Tuh, kayak apa? Apa? Sudah selesai? Foto ya? Kamu aja? Ini, gamesnya? Udah. Nanti berarti siapkan untuk diskusinya. Siapa ini yang cuma satu kali lihat dan dia kirim? Kira. Jadi maksudnya apa yang bangga? Manis masih Nanti yang pegang di sini aja. Foto udah punya. Soalnya ini kalau kalian pegang apa nih di tangan bisa rusak. Jadi nanti yang pegang bentuk molekulnya di sini ya. Udah. Agak foto ini. Kamera itu salah. iya. Kita dah kaki hari. Bisa kesana kita. Siapa lagi? Kita tak kata. Udah. Aman. Mana sih? Siapa lagi? Coba saya lihat waktunya. Yang pertama mana yang ketiga? Bukan. Nah ini yang ketiga ya. Yang H2O yang mana? Terus Bentuk V ya. H2O PC5. apa ini? Sampai terus dikasih sisi. Ya. Kita jatah kecil ya. Ngomong bang. Ini ya. Tapi apa? Tapi sekarang diam satu. Prosesnya berarti ya. Bagaimana tadi? Buat saya bisa ya? Nah, itu agak susah. Nah ya? Nah, itu bentuk molekul apa? Sudah? Foto sudah? Sudah? Siap ya? Ya apa? Nanti sudah siap diskusi. Dua apa? Nah, tapi ini ada elektron bebasnya ada berapa? Coba lihat gambar. Ada 3 kayaknya. Di sini, 2 di sini. Ini paling Tunggu, jangan sampai salah dengan
Kayak siomay. Kelompok 2. SN4 yang mana? Ini. Oke. CLF3. Ini. XE2. Coba lihat gambarnya XE2. Kalau nggak salah dia elektron ini XE2 apa? XE2 itu AX2, E3. Ada 3 E-nya itu elektron bebas. Berarti ada 3 elektron bebas, setting aja sih. Jadi kalau baketik begitu juga mau kamu. Nah, 3 elektron bebasnya. 1, 2, 3. Iya. 2 di ujung, sini, 1 di sini. Oh, yang taruh titik-titik. Sudah. Ya. Sudah ya? Ngomong satu sudah? Coba saya supaya tidak salah kata-kata. Mana bentuk molekul? Mana bentuk molekul dari itu? Linear ya? Ada aninya? Oh tidak. Bentuk berikutnya BF3. Ini. BF3 itu. Oke. Kemudian terakhir SO2. SO itu ada elektron bebasnya 1. Ada video yang nanti. Iya, elektron bebasnya. Anu. Satu lagi. Kita elektron bebas. Jadi ini agak keliru. Jadi bentuknya ini satu jadi. Ya, ini tinggal ditekan. Tinggal jelasin yang itu. Oke. Tahu lah. Nanti dia tuh dalam kamera. Ini ya. Dia bentuk P. Kemudian yang di atasnya itu elektron bebas. Cabut yang di atas. Nah, dia titik 2. Nah, dia bentuk P. Bentuk P itu dia hanya ada 2 pasangan, baru sisanya elektron bebas. Panik kan tuh. Ya, sedikit. Hari Aman ya? Kelompok 3. Ya, aman ya? Ini juga aman. Nah, jangan sampai ada orang. Aman? Ya ampun. Sudah ya? Siap? Kelompok 1 sudah? 2 menit lagi ya? Siapkan perwakilan kelompoknya. Apa? Mati? Maksudnya? Udah? Sudah, Pak. Siapkan perwakilan kelompok. Ini sudah. Tunggu kelompok 1 ya. Dikit lagi. Ya, kecil titik saya titik. Maksudnya gimana ya? Ya, mau kecil sekali atau gimana? Nah, sisanya ini. Sudah? Nah ya. Apa namanya? XE F2 ya? Ya. Foto ya, taruh di grup. Gimana? Bukan. Oke, XF2 yang sana. Yang CLF3 ingat ya, ada 3-nya. Sudah? Jatuh? Udah ya? Itu tuh ambil yang ini tadi. Bisa banget Nah, sudah? Foto di situ siapkan perwakilan kelompok. Sudah? Nanti foto ya. Kayak seperti ini, kayak kelompok 1 kan itu kayak susah dia untuk angkat toh. Satu-satu. Siapa yang mau pegang bentuk kelompok ini? Berarti nanti duduk di sini ya. Ya, duduk di sini.
Nanti misalnya temanmu jelaskan yang mana, kau angkat. Gitu. Udah? Oke. Saya siap teman-teman ya. Oke, sudah semua? Sudah ya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke bagian presentasi ya. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju, siapkan perwakilan kelompoknya, jangan lupa bawa bentuk molekulnya. Terus diangkat, taruh di meja seperti apa? Intinya sudah apa ya? Saat kalian presentasi ada anunya. Siap? Tidak usah. Sudah. Kalau sudah selesai, kalau sudah semua. Silakan. Yang pegang bentuk molekulnya juga. Bawahnya kayaknya dengan ini, mana jadinya? Pakai kertas itu aja. Nah, bawa di kertas. Ya. Oke, bawa di kertasnya supaya tidak ada. Nanti silakan duduk di situ. Misalnya temanmu jelaskan bentuk molekul yang mana. Udah ya. Teman-teman kelompok lain, siapa namanya? Dengarkan teman kelompok yang presentasikan ya. Kalau sudah, silakan. Halo, pertanyaan opening. Udah ya? Kelompok lain mohon perhatikan ya, kelompok yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok tadi untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang bentuk molekul dari senyawa BeCl2, BF3, dan SO2. Bentuk molekul dari BeCl2 adalah linear dengan rumus molekul AX2 dan memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 2 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bentuk molekul dari BF3 adalah segitiga planar dengan rumus molekul AX3 dan memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 3 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Untuk senyawa SO2 akan dijelaskan teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Bentuk molekul dari SO2 adalah bengkok atau bentuk V dengan rumus molekul AX2E dan memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 2 pasangan elektron bebas sebanyak 1 pasangan. Demikian hasil pemaparan diskusi yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan diucapkan terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Silakan. Apa yang menyebabkan bentuk molekul dari senyawa BeCl2 dan SO2 memiliki bentuk yang berbeda? Oke, terima kasih. Nah, tadi Rado menanyakan kenapa bentuk molekul dari senyawa tadi berbeda. Ada yang bisa dijelaskan? Silakan. Berdiri. Yang mempengaruhi bentuk molekul dari suatu senyawa adalah berapa pasangan elektron ikatan PeI dan berapa pasangan elektron bebas PeB. Dari senyawa tersebut misalnya BeCl2 memiliki PeI 2 dan PeB 0, sedangkan SO2 memiliki PeI 2 dan PeB sebanyak 1. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertanyaannya tadi jelaskan ya, apa yang mempengaruhi bentuk senyawa itu berbeda? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi kelompok 1 dan juga materi sebelumnya ya. Yang mempengaruhi bentuk molekul itu berbeda itu adalah pengaruh daya tolak inti dengan banyaknya pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas yang dipunyai oleh senyawa tersebut.
Jadi kayak tolak yang mempengaruhi letak posisi PEI dan PEB, makanya bentuk molekul dari senyawa itu agak berbeda. Ada yang contohnya linear, tadi apa namanya? BHCl2 ya? Nah, linear, kemudian ada bentuknya bentuk V dan lain sebagainya. Nah, itu dipengaruhi tadi kayak tolak dari inti, kemudian penyebaran pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan tadi. Nah, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 1. Nah, berikutnya untuk kelompok berapa? 2 ya? Silakan. Bawa dengan kertas begitu. Supaya tidak jatuh. Nanti siap-siap ya, kelompok 3. Baru kelompok 4. Ayo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang bentuk molekul dari senyawa SF4, ClF3 dan SEF2. Bentuk molekul SF4 adalah di piramida trigonal dengan rumus molekul AX4E. Memiliki pasangan elektron ikatan PEI sebanyak 4 dan pasangan elektron bebas PEB sebanyak 1. Bentuk molekul ClF3 adalah planar bentuk T dengan rumus molekul AX3E2, di mana ClF3 memiliki pasangan elektron ikatan PI sebanyak 3 dan pasangan elektron bebas PEB sebanyak 2. Bentuk molekul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cici. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bentuk molekul selanjutnya adalah XeP2, adalah linear dengan rumus molekul AX2E3. Pasangan elektron ikatan PEI sebanyak 2 dan pasangan elektron bebas PEB sebanyak 3. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami berikan. Diucapkan sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Berapa derajat bentuk sudut yang terbentuk pada senyawa BeCl2? Oke, terima kasih. Kelompok 2 ada yang mau dijawab? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ya. sudut yang terbentuk dari ikatan pada senyawa BeCl2 adalah 180 derajat. Hal ini ditandai membentuk molekul dari BeCl2 yang terbentuk linear. Terima kasih. Jadi jawabannya bentuk sudut yang terbentuk dari pasangan elektron ikatan depan yang itu. Nah, bukan sudut. Ya. Terbentuk itu adalah 180 derajat ya. Bentuk molekulnya itu berbentuk linear. Oke, terima kasih. Silakan dulu untuk kelompok 2. Kelompok berikutnya. Nah. Apa yang punya aja? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang bentuk molekul dari senyawa CH4 IF5SO4. Bentuk molekul dari CH4 adalah